Businessman Opinion. Mitra bisnis PPATK menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana organisasi pengumpul donasi berbasis agama Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Penyelewengan dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang. Menanggapinya, Presiden ACT Ibnu Hajar meminta maaf ke masyarakat dan sejak Januari lalu pihaknya telah melakukan perombakan besar di organisasinya untuk memperbaiki struktur yang ada. Apa komentar Anda mengenai penggunaan dana ACT untuk hal-hal pribadi dan terlarang ini? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah? 633-9160 Businessman Opinion, 633-9160. Ya, saya mengomentari ACT, aksi cepat tanggap ya. Luar biasa cara-cara yang dilakukan sekarang itu. Memang tidak 100% bukan penipuan ya. Tapi paling tidak sudah tidak digunakan 100% untuk kepentingan keperluan masyarakat yang memerlukan sebenarnya. Jadi sangat-sangat mengecewakan. Luar biasa. Urusan keagamaan, kita ingat Departemen Agama saja pernah menjadi sumbangsih koruptor terbesar, angka terbesar. Jadi memang moral orang kita ini sudah luar biasa. Mau bicara zakat, mau bicara apa, malu-maluin aja gitu ya. Jadi saya sangat prihatin. Mudah-mudahan ya ke depan kita jauh lebih bagus sih akhlak, sikap dan segalanya. Itu saja. Terima kasih. Iya, menurut saya itu sudah tidak mengherankan ya kalau di negara kita terjadi korupsi karena dari sejak pertama kali negara kita merdeka itu di zaman almarhum Presiden Soekarno jadi presiden atau presiden pertama di negara ini sudah terjadi korupsi, tapi bukan bencana alam atau apapun itu ya, melainkan menteri-menterinya pada korupsi. Itu pun diberi hukuman ringan dan gerasi, kayak Menkes Jody Johadikusumo dan juga Menlu Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani. Lalu di zaman Soeharto ada koruptor Edi Tansil 1,5 triliun membawa lari uang APBN kita dan belum ketangkap sampai sekarang. Lalu di zaman ini ada Harun Masiku dan lain-lain, mungkin jual beli jabatan dan lain-lain. Tapi koruptor-koruptor ini tidak semuanya ketangkap dan uangnya tentu saja tidak kembali. Yang ketangkap uangnya tidak utuh kembali, mungkin hanya setengah atau kurang dari setengah. Dan ini menjadi problem di negara kita. Kalau korupsi bencana alam, tentu saja misalkan ada di lembaga seperti CAT ini, mungkin atau lembaga instansi negeri, ada orang menyumbang buat bencana alam, korban bencana alam atau kemanusiaan. 1 miliar rupiah misalnya. Itu nanti yang disalurkan mungkin ke lapangan ke para korban itu tidak sampai 1 miliar rupiah, melainkan yang setengahnya atau 500 juta rupiah atau mungkin kurang dari itu. Kemungkinan seperti itu. Itulah betul-betul korupsinya. Pokoknya dari awal sampai akhir belum tentu sama jumlahnya. Terima kasih sama kemungkinan seperti itu. Iya, saya kira ini cukup memalukan ya. Itu ada unsur pidananya. Jadi jangan diam saja. Masyarakat ingin melihat bagaimana tindakan tanpa delik aduan, tentunya pasti langsung bisa diproses oleh pihak kepolisian terhadap pidananya. Itu kita menunggu ya agar orang itu tidak cukup dengan minta maaf. Menurut saya sih kayaknya kan mentang-mentang kalau yayasan atau sumbangan itu kan nggak kena pajak ya, jadi kayaknya nggak perlu diawasi. Beranggapan kalau nggak mungkin lah mereka korupsi atau apa ya, ternyata kan ada ya. Dan menurut saya sih ya perlu kena hukuman juga, nggak bisa cuma minta maaf ya kan. Itu harus nah itu dari masyarakat juga harus minta dong laporan penggunaannya buat apa aja gitu loh. Jadi jangan cuma berkedok agama minta sumbangan biar orang masuk surga jaminannya gitu kan, tapi duitnya dipakai buat dia gitu. Acap ini sudah ada di berita ya. Dia terlibat organisasi terlarang dan terlibat pengeboman di India ya. Bisa dilihat juga jejaknya di YouTube. Baik sih pemerintah menutup aja organisasi ini. Terima kasih. Saya rasa sih PPATK itu nggak mungkin gegabah ya. Iya, karena ini masalah ini sebenarnya dari tahun 2019 pernah juga dilaporkan terindikasi dengan hal yang sama seperti ini gitu kan. Terus tahun lalu juga, ya kan, gitu. Jadi kalau saya rasa kalau benar memang aliran dananya itu diperuntukkan untuk aktivitas terlarang, dalam hal ini kan jaringan teroris ya. Saya rasa ini harus dibekukan
Karena ini udah beberapa tahun lalu juga sudah terindikasi seperti ini gitu. Jadi pemerintah harus membukukan, dan ini sudah termasuk pidana gitu. Jadi saya rasa ya untuk ini semua seperti kayak puncak gunung es ya. Jadi untuk lembaga donasi yang lain yang katanya demokrasi kemanusiaan, keagamaan juga, saya rasa pemerintah juga perlu untuk investigasi juga. Oke. Lagi-lagi agama Islam disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kasihan itu umatnya, dan ini Bapak, citra agama Islam kalau hal-hal seperti ini dibiarkan itu ya bagaimana ya? Jadi setelah kenyang dipakai untuk senjata politik, sekarang artinya senjata politik untuk pilkada Jakarta, untuk urusan politik rendah seperti itulah. Sekarang dipakai untuk cari uang. Ini kan sebenarnya bukan kasus yang pertama kan, dari kasus first travel yang tanaman yang perumahan Islam itu, saya bilang kasihan Islamnya gitu loh, disalahgunakan oleh bajingan-bajingan seperti ini gitu. Kasihan saya sebetulnya, agama yang baik tapi dipecundangi oleh orang-orang seperti ini. Demikian, terima kasih. Saya pikir tentu yang pertama adalah permintaan maaf saja tidak cukup. Jika memang ada pelanggaran hukum, baik itu tindak pidana penipuan atau tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya yang bisa dikenakan oleh polisi dalam pemeriksaannya, maka semua pengurus yang terlibat di ACT ini, jika ada memang yang melanggar hukum ya harus diproses secara hukum, baik institusinya maupun oknumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita sebagai umat beragama, umat Islam tentunya, itu kalau bisa memang nggak perlu sebenarnya kalau untuk menyumbang itu harus melalui lembaga-lembaga. Kan tetangga kita di luar komplek perumahan kita masih banyak yang susah. Bahkan pembantu rumah tangga kita pun punya anak, punya suami atau punya sepupu yang butuh uluran tangan kita. Ngapain kita pakai transfer ke sana kemari? Kalau di lingkaran kita sendiri pun masih banyak yang bisa kita bantu. Mungkin adik-adik ipar kita juga masih banyak yang susah gitu. Yang circle-circle yang bisa kita pertanggungjawabkan dulu aja. Ngapain ngasih ke lembaga? Lembaganya malah beli Pajero sama Alphard untuk operasional. Terima kasih. Ya, kalau sudah melakukan kesalahan tidak cukup dong minta maaf. Kalau tidak ya enak banget ya. Kita buat kesalahan, kita mencuri, kita membunuh, habis itu minta maaf dan dilepaskan saja begitu saja. Mestinya aparat hukum harus segala mengambil tindakan. Jadi ada keterikatan dan sebagainya. Dan kedua ya inilah kelemahan bangsa kita, terlalu sering dibodoh-bodohkan oleh agama. Fanatisme yang terlalu berlebihan. Ini bukan hanya umat tertentu saja, tapi semua umat beragama. Tolong beragama dengan memakai logika. Jadi jangan hanya ikuti emosional saja, tapi tolong dapat pemikiran juga. Apakah kira-kira benar, apakah menyimpang, apakah sesuai dengan hati nurani manusia. Terima kasih. Dulu saya pernah dengar dari teman saya, kalau di Singapura kalau ada penyelewengan dana oleh tokoh agama ya, pendeta atau apa tuh bisa disita uangnya. Kalau di sini bisa nggak seperti itu? Kalau bisa dilihatin gitu ya disita lah uangnya. Jadi digunakan untuk benar-benar buat bantu yang miskin. Jangan karena bawa-bawa agama jadi walaupun salah dibelain terus, itu yang gawat. Itu aja makanya. Itu harus segera diperiksa itu oleh polisi. Jadi polisi harus cepat tanggap. Jangan update yang cepat tanggap. Nanti masyarakat banyak dirugikan. Makasih. Itu kok baru ketahuannya bulan-bulan ini ya. Padahal mereka udah untuk mengeluarkan orang-orangnya di bulan Januari ya. Mestinya itu ACT itu tidak perlu diadakan lah kalau seperti itu caranya. Kok seenaknya aja memakai dana, udah gitu minta maaf dengan seenaknya juga. Kalau saya punya pandangan sekarang Indonesia ya, seperti ada berbau-bau agama itu ya, harus disikat habis tuh. Kalau nggak negara bisa kacau. So bangsa kita tuh ya otak dicuci sama agama. Jadi maka bangsa kita nggak maju-maju, dibodohin tuh sama agama. Mesti disikat habis tuh. Dan terima kasih. Saya pikir PPATK jangan hanya berhenti di ACT, tapi juga harus melakukan pengembangan penyelidikan ini ke berbagai lembaga yang mengatasnamakan ya, mungkin oknum, yayasan amal, yayasan donasi dan sebagainya, sejenis ACT ini. Karena kalau sekarang kita lihat trennya yang terjadi, bahkan di WA itu
banyak aja gambar-gambar rumah ibadah, gambar-gambar anak terlantar dan rumah yatim. Nggak tahu itu betul apa tidak. Itu kayak WA blasting. Selamat pagi kakak, minta sumbangan dan sebagainya. Jadi saya pikir dalam situasi cyber seperti saat ini ya, itu orang menggunakan kesedihan dan produk-produk musibah ini memang untuk keuntungan sendiri. Jadi PPATK dan polisi harus mengembangkan ini ke seluruh Indonesia, ke lembaga-lembaga lain yang diduga juga melanggar hukum. Jangan hanya berhenti di ACT. Terima kasih. Ya, ada dua kemungkinan cara untuk mengetahui apakah ada korupsi atau tidak di lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan yang menggolong dana dari masyarakat ya. Yang pertama yaitu diketahui kan para pengurus ini kalau dia tuh nirlaba menggolong dana masyarakat, maka sebetulnya kan itu non-profit. Akan tetapi di Undang-Undang PP nomor 29 tahun 1980 itu dibolehkan dipotong untuk operasional maksimal 10%. Maksimal 10%. Tidak boleh lebih dari itu. Dan ini yang kedua itu ya harus diketahui kegiatannya menyalurkannya kemana aja itu program bantuan yang dana dari masyarakat itu. Apakah kalau disalurkannya misalkan 1 miliar maka dia di lapangan juga tersalur total 1 miliar, kemungkinan seperti itu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lembaga lain harus diperiksa juga. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Baik mitra bisnis, sampai di sini untuk Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.